Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Fitria Saputri dari IAIN Ponorogo yang akan mendongeng dengan judul Malin Kundang. Pada suatu waktu, hiduplah sebuah keluarga nelayan di pesisir pantai wilayah Sumatera. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki yang diberi nama Malin Kundang. Karena kondisi keuangan keluarga yang memprihatinkan, sang ayah memutuskan untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan mengarungi lautan yang luas. Maka tinggallah si Malin dan ibunya di gubuk mereka. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan sudah setahun lebih lamanya. Ayah Malin Kundang tidak juga kembali ke kampung halamannya. Sehingga ibunya harus menggantikan posisi ayah Malin untuk mencari nafkah. Malin termasuk anak yang cerdas, tetapi sedikit nakal. Ia sering mengejar ayam dan memukulnya dengan sapu. Suatu hari ketika Malin sedang mengejar ayam, ia tersandung batu dan lengan kanannya luka terkena batu. Luka tersebut menjadi berbekas di lengannya dan tidak bisa hilang. Setelah beranjak dewasa, Malin Kundang merasa kasihan dengan ibunya yang banting tulang mencari nafkah untuk membesarkan dirinya. Ia berpikir untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan harapan nantinya ketika kembali ke kampung halaman ia sudah menjadi seorang yang kaya raya. Malin tertarik dengan ajakan seorang nahkoda kapal dagang yang dulunya miskin, sekarang sudah menjadi seorang yang kaya raya. Malin Kundang mengutarakan maksudnya kepada ibunya. Ibunya semula kurang setuju dengan maksud Malin Kundang. Tetapi karena Malin terus mendesak, ibu Malin Kundang akhirnya menyetujuinya, walau dengan berat hati. Setelah mempersiapkan bekal dan perlengkapan secukupnya, Malin segera menuju ke dermaga dengan diantar oleh ibunya. Ibunya berkata, "Anakku, jika engkau sudah berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, jangan kau lupa dengan ibumu dan kampung halamanmu ini, nak," ujar ibu Malin Kundang sambil berlinang air mata. Kapal yang dinaiki Malin Kundang semakin lama semakin menjauh dengan iringan lambaian ibu Malin Kundang. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar dengan ilmu pelayaran pada anak buah kapal yang sudah berpengalaman. Di tengah perjalanan, tiba-tiba para pedagang yang berada di kapal dirampas oleh bajak laut. Bahkan sebagian besar awak kapal dan orang yang berada di kapal tersebut dibunuh oleh para bajak laut. Malin Kundang sangat beruntung dirinya tidak dibunuh oleh para bajak laut. Karena ketika peristiwa itu terjadi, Malin segera bersembunyi di sebuah ruang kecil yang tertutup oleh kayu. Malin Kundang terkatung-katung di tengah laut, hingga akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Dengan sisa tenaga yang ada, Malin Kundang berjalan menuju ke desa yang terdekat dari pantai. Sampainya di desa tersebut, Malin Kundang ditolong oleh masyarakat di desa tersebut.
setelah sebelumnya menceritakan kejadian yang menimpanya. Desa tempat Malin Kundang terdampar adalah desa yang sangat subur dengan keuletan dan kegigihan dalam bekerja. Malin lama-kelamaan berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi orang yang kaya raya, Malin Kundang mempersunting seorang gadis untuk menjadi istrinya. Berita Malin Kundang yang telah menjadi kaya raya dengan menikah sampai juga kepada ibu Malin Kundang. Ibu Malin Kundang merasa bersyukur dan sangat gembira anaknya telah berhasil. Sejak saat itu, ibu Malin Kundang setiap hari pergi ke dermaga, menantikan anaknya yang mungkin pulang ke kampung halamannya. Setelah beberapa lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran dengan kapal yang besar dan indah disertai anak buah kapal serta para pengawalnya yang banyak. Ibu Malin Kundang yang setiap hari menunggui anaknya melihat kapal yang sangat indah itu. Masuk ke pelabuhan, ia melihat ada 2 orang anak yang sedang berlabuh. Ia melihat ada 2 orang yang sedang berdiri di atas geladak kapal. Ia yakin kalau yang sedang berdiri itu adalah anaknya bernama Malin Kundang beserta istrinya. Malin Kundang pun turun dari kapal. Ia disambut oleh ibunya. Setelah cukup dekat, ibunya melihat bekas luka di lengan kanan Malin Kundang atau orang tersebut. Semakin yakinlah ibu bahwa ia dekati adalah Malin Kundang anaknya. Malin Kundang, anakku, mengapa kau pergi lama tanpa mengirimkan kabar kepada ibu? Tapi apa yang terjadi kemudian? Malin Kundang segera melepaskan kepelukan ibunya dan mendorong ibunya hingga terjatuh. Wanita tak tahu diri, sembarang saja mengaku sebagai ibuku. Malin Kundang pura-pura tidak mengenali ibunya karena malu dengan ibunya yang sudah tua dan mengenakan baju kompang-camping. Seorang berkata, istrinya berkata, "Wanita itu ibumu?" Tanya istri Malin Kundang. Malin Kundang pun menjawab, "Tidak, dia hanyalah seorang pengemis yang mengaku-ngaku sebagai ibuku yang ingin mendapatkan hartaku," sahut Malin Kundang kepada istrinya. Mendengar pernyataan dan perlakuan semena-mena oleh anaknya, ibu Malin Kundang sangat marah. Ia tidak menduga anaknya menjadi anak durhaka. Karena kemarahannya yang memuncak, ibu Malin Kundang mengadahkan tangannya sambil berkata, "Oh Tuhan, kalau benar ia anakku, aku sumpahi dia menjadi sebuah batu." Itu kata ibunya. Tidak berapa lama kemudian,
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi